Oke, kita kan sudah sampai pada kesimpulan ya. Jadi kita juga sudah masuk pada poin-poin mengenai mengapa dalam rencana Tuhan yang sempurna itu bisa terjadi dosa. Ya, kita sudah sampai pada poin yang ke-8 ya, poin yang ke-8. Oke. Jadi saya tidak mengulang lagi poin-poin yang sudah kita bahas. Saudara yang belum mengikuti sesi yang lalu, saudara bisa melihat di YouTube ya, dengan judul predestinasi single atau double, dan nama saya dicantumkan juga di dalam search tersebut, Andi Halim begitu, sehingga muncullah di dalam hasil search Anda tentang predestinasi single or double Andi Halim gitu ya. Baik, langsung saya share bahan yang kita bahas bersama. Ini. Seperti biasa, kita mengulas sebentar bahan-bahan ini, nanti kita akan sampai pada kesimpulan ya. Oke, kita terakhir kan membahas yang nomor 7 dan nomor 8 ya. Jadi mengapa rencana yang demikian sempurna, rencana Allah yang demikian sempurna bisa ada kejadian manusia jatuh dalam dosa. Ya, kita sudah sampai pada poin 7 dan 8. Poin 7, melalui masuknya dosa, manusia makin mengenal betapa luar biasanya kasih karunia Allah yang berkelimpahan. Ya. Dan poin 8, tanpa dosa manusia tidak akan mengenal apa arti Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Karena definisi kasih itu adalah selalu berkaitan dengan dosa. Dan melalui keberdosaan manusia, manusia baru sadar betapa luar biasanya kasih karunia Allah bagi kita yang tidak layak. Ya, dan itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa ada dosa. Bagaimana saudara bisa menyadari diri saudara amat sangat tidak layak dan begitu kotor, begitu najis, ya, tanpa ada dosa? Ya nggak mungkin kan? Dan memang itu sudah jalan Tuhan, cara Tuhan untuk mendidik saudara dan saya menyadari siapa Anda. Melalui dosa ini juga manusia sadar dirinya itu nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Jangan sombong dan jangan merasa diri hebat. Kamu itu nggak ada apa-apanya. Dan satu poin yang saya mau tekankan juga melalui dosa ini, ya kita sudah masuk ke poin 8 aja langsung. 9, sorry ya, poin 9. Sebentar. Nah, melalui dosa, manusia bisa menyadari bagaimana keadaannya yang mengerikan dalam kuasa dosa, serta benar-benar hopeless. Dan hanya melalui anugerahnya oleh karya Kristus di kayu salib dapat dibebaskan dari perhambaan dosa. Nah, keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini itu menyadarkan seseorang. Tentunya kesadaran ini juga datang dari Tuhan ya. Banyak orang berdosa yang nggak sadar dirinya berdosa. Banyak orang berdosa yang merasa layak di hadapan Tuhan. Nah, itu memang konyol sekali. Tapi itu kenyataan kan, banyak orang merasa dirinya layak di hadapan Tuhan. Padahal dia itu begitu berdosanya, begitu tidak layaknya. Nah, tapi orang yang disadarkan Tuhan, diinsyafkan Tuhan, bagaimana dia itu orang yang begitu tidak layak. Ya, begitu kotornya dirinya di hadapan Tuhan.
Nah, itu yang keadaan seperti itulah, keadaan yang mengerikan dan begitu kotor, begitu najis itulah menyadarkan seseorang itu bahwa dia itu hopeless, nggak ada harapan. Tanpa adanya pertolongan yang datang daripada Tuhan. Saya waktu bertobat, saya dapat traktat dan traktat itu sampai sekarang saya nggak lupa. Traktatnya itu seperti buku kecil gitu, buku kecil. Saya nggak tahu saudara pernah tahu nggak itu ya, buku kecil. Dan buku kecil itu isinya ayat-ayat ternyata, ayat-ayat, dan itu sangat-sangat menguatkan saya waktu saya pertama kali bertobat itu. Maksudnya menguatkan itu saya dimanapun bawa buku kecil itu dan bisa masuk kantong baju gitu ya, kemudian di mana-mana bisa buka itu, nanti lagi tunggu atau lagi santai atau apa, bisa buka itu, bisa lihat ayatnya. Nah, judul daripada traktat itu adalah pertolongan yang datang dari atas. Pertolongan yang datang dari atas. Saya kalau dengar kalimat itu rasanya saya terharu. Karena memang kalau tidak ada pertolongan itu, saya pasti binasa. Saya pasti lenyap dan tidak ada artinya hidup saya. Pertolongan yang datang dari atas. Dan gambarnya, kalau saudara meneliti Facebook saya, lalu status di Facebook saya. Jadi Facebook saya kan ada ini ya, gambar profilnya. Gambar profil Facebook saya itu bukan gambarnya saya, tapi gambar seorang gembala, ya, gembala domba yang menolong domba itu yang sedang terperosok di jurang dan sangat curam, dan gembala itu dengan begitu luar biasanya menjangkau domba yang lagi mau terjun ke dalam jurang. Lagi dalam keadaan yang miring, kira-kira mungkin 80 derajat gitu kemiringannya, dan gembala ini menarik domba itu dari dia akan jatuh ke jurang. Pertolongan yang datang dari atas. Nah, itu menunjukkan, gambar itu mau menunjukkan bahwa kita benar-benar hopeless. Nggak ada harapan kita itu. Ya. Jadi kalau bukan Tuhan yang menolong kita, habislah kita. Nah, itulah keadaan yang Tuhan mau saudara dan saya sadar itu. Ya, Tuhan mau saudara dan saya sadar itu. Dan hanya melalui anugerahnya, oleh karya Kristus di kayu salib, Anda dan saya dapat dibebaskan dari perhambaan dosa. Jadi kalau kita mengerti Kristen itu ini yang namanya benar-benar Kristen. Maka Anda dan saya akan memahami satu esensi kekristenan yang bukan kelasnya abal-abal, Kristen abal-abal. Maaf. Saya mau menegaskan ini supaya saya mau menunjukkan kepada Anda bahwa inilah Kristen yang benar-benar sesungguhnya dibandingkan dengan Kristen abal-abal. Kristen abal-abal itu apa? Kalau saudara ditanya, kapan Anda jadi Kristen? Oh ya, saya ini dulu
berdagang rugi terus. Tapi sejak ada seorang pendeta mengunjungi toko saya dan mengurapi toko saya dengan doa dan urapan, ya, wah, sejak saat itu toko saya laris bukan main. Dan sejak saat itu saya mau jadi Kristen. Nah, menurut saya Kristen yang model begini ini Kristen yang tidak mengerti esensi kekristenan. Karena bagi dia kekristenan itu seperti perdukunan yang membuat tokonya dari nggak laris menjadi laris. Ya, atau cerita lain misalnya, saya dulu tuh orang yang suka sakit-sakit, ya, sudah diganti namanya tetap sakit, ya, diusahakan ke dokter-dokter sakit, ya. Semua dukun-dukun juga dicoba tetap sakit. Sekarang tiba-tiba datang seorang yang katanya, wah, ini hamba Tuhan ini sakti sekali yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Lalu saya didatangi oleh hamba Tuhan ini dan saya didoakan, ya, tumpangi tangan, kasih urapan, ya, segala minyak-minyak dan segala macam, dan sembuhlah saya. Sejak saat itu saya mau jadi Kristen. Nah, ini kekristenan seperti ini, ya, kalau hanya sampai di situ, saya katakan, kalau hanya sampai di situ dan itu yang menjadi alasan menjadi Kristen. Dan dia mengerti Kristen itu yaitu, Kristen itu identik dengan saya mengalami mujizat dan saya disembuhkan dari segala penyakit saya. Kalau tadi usaha bisnis sekarang dari tidak lancar menjadi lancar. Sakit menjadi sembuh. Ya, belum punya jodoh dapat jodoh. Belum punya rumah dapat rumah. Belum punya mobil dapat mobil. Kalau Anda memahami Kristen seperti itu sebetulnya bukan Kristen, itu perdukunan, maaf. Ya, itu perdukunan. Nah, ini yang sebenarnya sangat menyedihkan dan sangat disayangkan. Ya, jadi sekali lagi itu bukan Kristen yang benar-benar Kristen, itu Kristen abal-abal. Tapi ada yang tanya sama saya, bisa nggak kalau itu menjadi langkah-langkah awal sebelum kita jadi Kristen? Dan Tuhan pakai momen-momen itu untuk menarik kita agar sampai kita betul-betul jadi Kristen sejati. Yes, saya setuju bahwa itu bisa jadi langkah awal, tapi itu bukan esensi kekristenan. Dan kalau begitu esensi kekristenan bagaimana, Pak? Ya ini, nomor 9 ini. Anda sebagai orang yang belum Anda sebagai manusia, Anda disadarkan bahwa Anda adalah orang yang begitu berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Dan bagaimana keadaan Anda yang begitu mengerikan. Dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih menolong, memberikan Anda pengharapan yang pasti. Dan mengorbankan Allah yang Maha Kasih itu, mengorbankan anaknya yang tunggal untuk membebaskan Anda dari kutukan dosa. Ini kunci memahami kekristenan dengan benar. Kalau Anda tadi cuma memahami kekristenan itu seperti toko laris, sembuh dari penyakit, semua permintaan dikabulkan, itu Kristen abal-abal atau Kristen perdukunan. Oke ya, lanjut. Nah, ini poin yang terakhir yang saya bahas. 10. Tanpa dosa yang masih bercokol di manusia lama kita setelah bertobat. Jadi ini
Dosa, kaitan dosa setelah kita bertobat. Kok masih ada dosa? Nah, ini pernah juga saya bahas kan. Kenapa waktu kita setelah bertobat, kenapa kok masih ada dosa? Halo host, oke. Saya ulang ya. Poin 10 ini. Kenapa setelah kita bertobat, Tuhan masih membiarkan dosa bercokol dalam kehidupan kita, di mana itu dibahas sebagai manusia lama. Kenapa begitu kita bertobat, manusia lama nggak dicabut langsung lenyap? Kan itu lebih bagus kan? Kalau saya setelah jatuh dalam dosa, setelah saya ditebus oleh darah Yesus, manusia lama saya yang penuh dengan dosa ini langsung dicabut. Dan saya dibersihkan dari dosa-dosa dan saya bebas, saya tidak ada unsur dosa sama sekali dalam hidup saya. Kenapa Tuhan tidak mau buat itu? Kenapa Tuhan, tanda petik ya, ini pasti ini benar, ini bukan karangan saya, tapi Tuhan dengan sengaja membiarkan manusia lama, saudara dan saya tetap bercokol setelah Anda bertobat. Coba direnungkan baik-baik. Sebetulnya memang yang paling bagus kalau manusia lamanya langsung lenyap. Itu paling bagus. Tapi kenapa Tuhan membiarkan manusia lama kita tetap bercokol selama kita masih hidup meskipun sudah bertobat? Ya, saya di dalam perjalanan kekristenan saya kan orang itu kan pergumulan kan, menjalani hidup ini dengan penuh pergumulan. Dan saya waktu pergumulan hidup ini saya membaca beberapa macam buku-buku Kristen. Dan dalam buku-buku Kristen itu ada yang ekstrem kiri, ada yang ekstrem kanan. Ya, ekstrem kirinya adalah ya kita ini adalah manusia berdosa, jadi nggak perlu munafik. Biarpun kita sudah bertobat, tapi kita masih manusia berdosa. Faktanya kita masih berdosa, jadi ya wajarlah kalau kita berdosa, itu wajar. Nggak apa-apa, jangan munafik, jangan pura-pura jadi orang saleh, jadi orang yang sok suci dan sebagainya. Ini ekstrem kiri. Sehingga ya enggak apa-apa jadi manusia itu misalnya berzina itu wajar, kita kepelacur itu wajar, kita berjudi itu wajar, kita bermabuk-mabukan itu wajar, kita apa ya narkoba itu wajar, LGBT itu wajar, karena memang kita semua manusia berdosa. Nah, ini ekstrem kiri. Yang ekstrem kanan apa? Saudara, begitu kita di dalam Kristus, kita adalah manusia suci, ya, yang membenci dosa sama sekali, dan hidup kita sudah dibersihkan dan tidak ada dosa sama sekali dalam hidup kita. Ya, nah, ini ekstrem kanan ini, yang merasa kalau sudah di dalam Kristus sudah sama sekali tidak punya noda dosa lagi, ya, di dalam kehidupan secara nyata. Nggak ada dosa, aku begitu suci, pikiranku begitu suci, hatiku begitu bersih, melihat segala sesuatu dengan murni, dengan sempurna, dengan tanpa cacat. Aku tahu hatinya Tuhan, Tuhan juga tahu hatiku.
ya hatiku 100% buat Tuhan, ya Tuhan juga mengetahui kalau aku sudah tidak ada hidup egois sama sekali tidak ada. Aku tidak ada lagi pikiran kotor, tidak ada lagi dendam, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian. Aku penuh dengan kasih, hidupku penuh dengan kasih. Nah, itu ekstrim kanan. Bagi ya kalau saya sudah bilang itu ekstrim kiri, ekstrim kanan, ya dua-dua nggak benar kan? Dua-dua nggak benar, itu nggak alkitabiah. Yang ekstrem kiri juga nggak alkitabiah. Ekstrem kanan juga nggak alkitabiah. Lalu yang benar yang bagaimana? Ya ini, fakta ini. Kenapa Tuhan membiarkan manusia lama tetap bercokol? Bukan supaya kita bersenang-senang dalam dosa. No, itu ekstrem kiri tadi kan. Bukan kita lalu membenarkan diri dalam perbuatan-perbuatan dosa kita dan kita enjoy aja. No. Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Tapi apa maksud Tuhan? Nah, ini saya lanjutkan kalimatnya. Kita tidak akan memahami arti hidup semata-mata bergantung pada anugerah demi anugerah. Atau kasih karunia demi kasih karunia senantiasa. Tuhan mau saudara dan saya dalam perjalanan hidup di dunia yang sementara dan fana ini untuk kita step by step tetap menyadari semua itu adalah only by grace. Semua karena anugerah Allah. Biarpun Anda sudah di dalam Kristus, biarpun Anda sudah disucikan oleh darah Yesus, biarpun Anda sudah dibenarkan karena Kristus yang sudah menggantikan saudara dan saya untuk menerima hukuman maut itu. Saudara sudah dibenarkan, ya, sudah disucikan. Tapi setiap langkah hidup saudara dan saya selalu bergantung pada kasih karunia demi kasih karunia. Sehingga apa? Sehingga saudara dan saya itu melalui didikan Tuhan seperti ini, kita benar-benar istilahnya itu mau menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan itu kita malu gitu. Atau justru menyadari benar bahwa kita ini sudah diberi kasih karunia demi kasih karunia, tapi masih bisa sombong. Itu yang Tuhan juga mau menyadarkan saudara dan saya. Kamu itu sudah keadaanmu itu hopeless, keadaanmu itu sudah ditolong oleh Tuhan, keadaanmu itu bergantung semata-mata pada kasih karunia-Nya, tapi masih sombong. Itu yang Tuhan juga mau sadarkan saudara dan saya. Sehingga kita malu di hadapan Tuhan. Karena kita ini bergantung pada kasih karunia-Nya, tapi masih sering sombong. Makanya saya kan pernah juga di forum yang tertentu itu, di mana reform dituduh sebagai orang-orang sombong. Saya bilang memang ada orang yang nggak sombong. Memang ada orang yang betul-betul rendah hati tanpa kesombongan. Yang benar-benar sudah sempurna rendah hatinya, tanpa ada sedikit pun kesombongan dalam hidupnya. Emang ada. Itu yang Tuhan mau, saudara dan saya sadar. Nah, lalu lanjut kalimat berikutnya, hidup dewasa dalam iman bukan hidup yang makin mandiri dan lepas dari genggaman Tuhan. Ya, ini beda dengan mandiri dunia. Mandiri di dunia itu kalau kita punya anak, anak kita makin dewasa, kita didik untuk makin mandiri dong. Masa makan minta disuapin terus gitu. Ya enggak dong, makan sendiri. Ya, udah 5 tahun minta disuapin terus. Anak ini enggak dewasa. Sudah 10 tahun minta disuapin, bagaimana ini anak kayak gini? Parah ini.
Kita didik dia untuk mandiri. Kamu sudah bisa makan sendiri. Ayo coba belajar, pegang sendok, garpu. Kita didik untuk mandiri. Nah, Tuhan juga ingin kita dewasa. Tapi heran ya, dewasa rohani. Makin dewasa rohani, makin menyadari kebergantungan kita kepada Allah. Itu definisi Alkitab. Saudara enggak usah tanya sama saya, Pak, ayatnya mana? Ya cari sendirilah. Semua kalau ini ayatnya ini ayatnya ini ayatnya. Emangnya kalau ada ayat baru lega. Apa yang saya katakan, saudara kalau menangkap apa yang saya katakan, saudara berarti sudah menangkap spirit Alkitab. Yang saya katakan ini bukan sekedar ayat, spirit dari Alkitab. Spirit dari didikan Tuhan. Tolong mic-nya tolong Deviana ya, tadi baru masuk. Nah, spirit daripada didikan Tuhan. Membuat apa? Saudara dan saya keakuannya makin dihancurkan. Kita semua masih ada keakuan. Saya juga mengaku diri saya masih ada keakuan. Dan Tuhan sedang memproses saya. Untuk keakuan saya makin hari makin dihancurkan. Dan saya sadar hidup saya semata-mata bergantung pada anugerah demi anugerah. Hidup saya bergantung pada kasih karunia demi kasih karunia. Itulah kedewasaan. Kedewasaan itu menyadari aku bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Itulah kedewasaan. Ya, kedewasaan bukan berarti wah aku sudah berjasa kepada Tuhan. Aku sudah sanggup mandiri tanpa Tuhan pun aku bisa hidup. Ya, itu sudah malah itu bukan dewasa lagi, itu sudah nyasar ya. Itu sudah tersesat itu. Kalau orang merasa aku sudah dewasa, aku sudah mandiri tanpa Tuhan, aku bisa berdikari. Hancur deh. Kalau Anda punya pendirian seperti itu Kristen hancur itu sudah. Kristen tersesat. Ya, oke. Saya tegaskan kembali lagi, hidup dewasa dalam iman bukan hidup yang makin mandiri lepas dari genggaman Tuhan, namun hidup yang terus-menerus dalam jaminan pemeliharaannya yang sempurna, senantiasa dalam topangannya untuk menggenapi ya, untuk Allah menggenapi rencananya melalui hidup kita masing-masing. Nah, ini kalau disingkat kalimat panjang ini, itu disingkat dalam dalam satu kata pendek secara teologis. Ya, satu kata pendek secara teologis. Itu namanya apa? Ada yang bisa nyebut? Only by grace. Bukan. Yang ini yang sampai ke finalnya ini. Kalimat terakhir ini dalam final ini. Apa itu? Satu kata saja. Only by grace itu kan 3 kata. Immanuel. Bukan. Itu ada kata, satu kata itu yang di kalimat terakhir itu. Pemeliharaan Tuhan. Dalam hidup dalam topangan Tuhan. Ya, itu istilahnya apa? Itu kan 3 kata kalau. Hah? Kebergantungan. Providensia. Yes. Providensia. Anda kalau belajar reform tuh Anda tidak boleh melupakan istilah providensia. Saya belajar tentang providensia dan saya belajar menangkap spirit Alkitab dalam providensia. Providensia itu artinya
pemeliharaan Tuhan. Tapi pemeliharaan ini bukan sekedar memelihara seperti saudara memelihara binatang peliharaan Anda. Ya, atau tidak. Providensia ini pemeliharaan dalam penetapan Allah yang sempurna. Ya. Pemeliharaan dalam penetapan Allah yang sempurna. Ya, dalam rangka juga untuk penggenapan firman Allah. Ya, kembali lagi ya. Jadi providensia itu adalah pemeliharaan Allah dalam penetapannya yang sempurna untuk menggenapi rencana Allah. Ya. Itu namanya providensia. Jadi Tuhan tuh memelihara saudara dan saya sampai kapan? Sampai genap rencananya. Bukan sampai saudara bisa hidup enak dan senang. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah demi rencana Allah dan demi kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Itu poinnya. Tuhan memelihara saudara dan saya. Untuk apa? Soli Deo Gloria. Bukan supaya saudara egois. Seringkali pemeliharaan Tuhan itu, oh Tuhan itu baik memelihara saya makin kaya raya, saya makin sukses, saya makin sehat, saya tidak ada sakit penyakit, usaha saya selalu lancar, untung banyak, Tuhan itu baik bagi saya. Itu namanya Tuhan memelihara untuk menyuburkan keegoisanmu. Tapi Tuhan memelihara Anda dan saya untuk mendidik Anda dan saya makin hancur. Ya, keakuan makin hancur. Kesadaran bahwa hidup kita semata-mata bergantung kepada Allah. Dan tidak bisa menyombongkan, membusungkan dada di hadapan Tuhan. Saya selalu mengingatkan ya, kalau nabi-nabi itu ketemu hadirat Tuhan, selalu mengalami kehancuran keakuannya. Ya, nabi-nabi kalau ketemu Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan di dalam nabi itu, dia betul-betul menyadari, celakalah aku orang berdosa. Selalu itu yang diomongkan kayak gitu. Pokoknya seputar itu. Sadar akan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Itu hadirat Tuhan baru sedikit dinyatakan kepada para nabi. Belum kalau hadirat Tuhan seperti tsunami dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu yang saya pernah pakai istilah kita seperti orang mau mati gelagapan. Kalau kena tsunami itu mau nafas, nggak bisa nafas. Sampai. Ya itu mau mati gelagapan itu karena begitu dahsyatnya kesucian Allah. Ya, kita ini sekarang bisa enak-enak begini karena Allah belum menyatakan kesuciannya yang maha dahsyat. Hadiratnya dinyatakan dalam secara nyata dalam hidup saudara dan saya, mungkin secara fakta yang jelas begitu. Ya, memang Tuhan sudah hadir dalam hidup saudara dan saya. Sudah hadir. Tapi belum secara istilahnya apa itu ya? De facto-nya itu, realitanya belum betul-betul dinyatakan. Kalau dinyatakan udah mati gelagapan itu. Ya, tapi saya tidak bisa mengkonkretkan itu ya, karena itu suatu gambaran yang kita semua sama-sama nggak tahu. Tapi bayangannya itu kalau melihat kedahsyatan kesucian Allah yang berjumpa dengan para nabi itu, wah, dahsyat. Ya, bagaimana juga para malaikat menyatakan kesucian kehadiran Tuhan itu juga dahsyat. Nah, itulah
Yang Tuhan mau saudara dan saya menyadari dalam kehadiran dosa dalam hidup Anda dan saya. Dan sekali lagi saya mau tekankan ya, jangan salah menyimpulkan. Lalu akhirnya saudara setelah mendengar ini, hore, katanya Pak Andi, dosa itu memang di dalam penetapan Allah. Puji Tuhan, saya boleh berbuat dosa setelah ini. Dan saya akan menikmati dosa saya, karena makin saya berdosa, Tuhan juga akan makin menyatakan kasih-Nya kepada saya. Jadi saya akan terus-menerus berbuat dosa dan menikmati dosa. Karena Pak Andi yang mengajarkan. Nah, ini ngawur, ini kesimpulan yang menyesatkan, ini dipakai setan untuk makin menjerumuskan orang yang memang tidak, atau orang yang memang melawan kasih karunia Allah. Tapi orang yang mendengar ini, berita dari saya, dan orang ini mendapat kasih karunia Allah, dia akan bersyukur luar biasa dalam hidupnya, menyadari bahwa kasih karunia Allah begitu besar buat hidupnya, sehingga dia tidak akan mempermainkan kasih karunia Allah. Meskipun dia sadar dirinya tetap orang berdosa dan tidak layak. Ya, jadi saya juga nggak mau pemberitaan saya ini diperalat oleh setan untuk menjerumuskan orang yang mencari kebenaran, lalu salah ngerti. Pak Andi ngajari orang dosa nggak apa-apa karena semua sudah ditetapkan Tuhan. Siapa yang bilang dosa nggak apa-apa? Saya nggak pernah bilang loh dosa nggak apa-apa. Dosa memang ditetapkan Allah, tapi bukan nggak apa-apa. Ya, siapa yang bilang nggak apa-apa? Tuhan memang murka kepada manusia karena dosa-dosanya, itu jelas, itu Alkitab yang bilang. Tuhan murka, tapi dosa itu tetap dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi penggenapan rencananya yang sempurna. Nah, itu yang dalamnya di situ. Bukan masalah terjadinya dosa gitu aja. Dosa sudah ditetapkan Allah. Haleluya. Kalau gitu mari kita berdosa terus. Ya, itu enggak ngerti. Itu orang-orang yang enggak ngerti. Ya. Oke, makanya menjelaskan seperti ini, saudara jangan sembarangan menjelaskan kepada orang-orang yang enggak siap. Lalu saudara jelaskan teori-teori ini kepada mereka bahwa dosa itu sudah ditetapkan Tuhan. Ya bingung lah, apalagi saudara mau mengabarkan Injil kepada orang yang belum terima Yesus. Nah, lalu kita bilang, Tuhan sudah menetapkan kamu berdosa. Ngaco banget itu. Ya itu akhirnya orang kan, kalau bahasa Jawanya jadi keplenggongan gitu ya. Ini apa ini, ngomong apa ini, dosa kok ditetapkan dan sebagainya. Dia malah tambah lari, mungkin tambah takut dia. Ya, nggak bisa, ini tidak untuk sembarangan. Ini pemahaman seperti ini harus orang yang benar-benar sudah serius, orang benar-benar punya basic, ya belajar. Jadi predestinasi ini memang sudah diperingatkan oleh John Calvin. Predestinasi ini ajaran yang berbahaya bagi orang yang masih kanak-kanak. Ya, kanak-kanak berarti ya masih main-main dalam hidupnya, belum serius, belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan diajar itu. Ya, oke. Nah, ini saya tambahkan satu ayat lagi ya. Yang lalu kan saya membahas Roma 6 ayat 22 kan. Roma 11 ayat 32. Sorry, Roma 11 ayat 32. Dan Galatia
Galatia 3 ayat 22. 3 ayat 22. Ya, terima kasih. Ya, ini sudah agak memorinya sudah bisa lupa-lupa ini ya. Oke. Roma 5 ayat 20. Coba tolong Pak Hendarto bacakan buat kita. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Luar biasa. Sekali lagi, ini bukan untuk kita bermain-main dengan dosa ya. Tapi ini memang skenario dari dari rencana Allah yang sempurna. Ini bukan karangan saya ini kalimat ini. Coba perhatikan, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Waduh. Gimana ini? Saudara kalau tidak berpikir dengan jernih akan kebenaran ini, saudara tidak pernah bisa nangkep maknanya. Ya. Berikutnya. Tolong ada yang mau bacakan ini kalimat berikutnya. Siapa yang mau baca? Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, perhatikan nih. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab, ini kalimatnya kurang bagus ya, kurang tepat ini. Kalimatnya yang lebih tepat begini. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia telah banyak berbuat kasih. Jadi orang yang menyadari betapa aku amat sangat berdosa dan Tuhan begitu mau mengampuni aku. Dosa-dosaku yang sangat banyak ini. Tuhan mau mengampuni aku. Jadi dia sadar kasih Tuhan bagi dia itu amat besarnya. Karena itu bagi orang yang merasakan kasih Tuhan yang sangat besar, ia akan banyak berbuat kasih. Ya, sebab itu ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni atau merasa dirinya cukup layak, dia akan sedikit berbuat kasih. Ini sudah hukum yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di Lukas 7 ayat 47. Dan poinnya ada di ayat 43. Saudara kalau mau meneliti, coba teliti sendiri nanti. Ya, saya cuma ingin menunjukkan pada Anda bahwa ternyata kasih dan dosa itu banyak kaitannya. Itu yang Senin lalu kan saya bahas itu. Kasih selalu berkaitan dengan dosa. Kasih Allah itu selalu berkaitan dengan dosa. Nah, sekarang kasih yang dilakukan manusia juga berkaitan dengan dosa. Dan orang yang benar-benar, saya percaya orang yang benar-benar Kristen sejati pasti sadar begitu banyak dosanya di hadapan Allah. Kalau Anda merasa dosa Anda cuma sedikit di hadapan Tuhan, Anda masih belum mengenal kasih Allah. Anda kalau mau mengenal kasih Allah, Tuhan akan bukakan mata rohani Anda betapa enggak layaknya hidup Anda dan betapa najisnya kamu di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengampuni kamu itu dengan luar biasa kasih-Nya.
Luar biasa kasihnya. Saya dulu waktu pertama kali, bukan pertama kali, maksudnya awal-awal saya bertobat, saya kan dinilai sudah agak gila ini oleh keluarga saya, orang tua saya. Karena saya itu normalnya nggak begitu gitu. Tapi begitu saya bertobat jadi abnormal saya di mata orang tua saya. Ini anakku kok jadi aneh ini. Ya di mana-mana bicara tentang Tuhan, ya toh. Di mana-mana buka Alkitab gitu. Saya dianggap orang sudah agak gila ini atau stres ini. Ya. Lalu mungkin orang tua saya juga konsultasi dengan beberapa relasi-relasinya, lalu orang tua saya nyeletuk gini, sudahlah, banyak orang yang terjadi seperti kamu itu nggak tahan lama, dia bilang. Ini hanya emosional aja kamu itu. Paling-paling kamu tahan 3 bulan, setelah 3 bulan kamu udah kembali lagi ke hidupmu yang lama. Saya diomongin gitu sama orang tua saya sedih sebetulnya, karena saya kan masih nggak ngerti apa-apa ya. Saya juga nggak ngerti hidupku ini hanya emosional atau ini pertobatan sejati. Saya pun juga nggak ngerti karena saya tidak punya pengalaman apa-apa. Saya masih istilahnya masih bayi sekali gitu, baru lahir baru, ya baru bertobat. Saya diomongin, sudahlah kamu ini cuma emosi aja. Nanti 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi kamu sudah normal kembali seperti hidupmu yang lama. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, masa aku ini cuma emosi doang gitu loh. Masa aku ini cuma usiaku mengikut Engkau cuma 3 bulan saja. Setelah itu aku hidup lama lagi. Ya toh? Nah, dari saya itu awal bertobat itu saya kan tahun 78 sampai sekarang sudah 2021. Ya. Saya bersyukur sekali bahwa saya bisa seperti sekarang ini bukan karena saya mampu. Bukan, betul-betul bukan. Ini karena pemeliharaan Tuhan. Dan kalau tidak dalam pemeliharaan Tuhan, ya persis seperti yang diomongkan orang tua saya. Kamu akan kembali lagi kehidupan kehidupan normalmu. Ya, normalnya kapan ya? Sebelum saya aneh-aneh jadi aneh-aneh itu kan. Tapi ya bersyukur ya, melalui saya terus bertahan dalam Tuhan dan terus konsisten. Ya, meskipun jatuh bangun, ya konsisten di dalam memenuhi panggilan Tuhan sampai saya mau jadi hamba Tuhan. Sekolah di sekolah kitab, sekolah teologi. Akhirnya hidup orang tua saya yang juga berubah. Puji Tuhan ya. Maksudnya orang tua saya dulu yang benci sekali dengan kerinduan saya untuk mau jadi hamba Tuhan, orang tua saya marah sekali dan jengkel sekali dan kecewa sekali karena saya anak laki satu-satunya yang jadi harapan. Kok malah tambah sekarang jadi aneh-aneh seperti ini, malah tambah mau meninggalkan kuliahnya ya di teknik elektro dan malah mau jadi hamba Tuhan. Waduh, marah besar dan kecewa besar. Karena orang tua saya sudah keluar banyak duit untuk mempersiapkan saya, bahkan sampai mau disekolahkan di luar negeri. Itu. Tapi bagaimana kok bisa bertahan sampai sekarang? Itu karena ini tadi. Tuhan betul-betul membuka mata rohani saya, menyadarkan saya siapa saya di hadapannya. Dan kalau bukan begitu besarnya kasihnya bagi saya orang berdosa yang tidak layak, saya
saya sudah pasti binasa. Dan karena saya disadarkan kasih-Nya begitu besar, itu mendorong hidup orang yang nggak layak ini untuk belajar terus-menerus bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang luar biasa. Itu. Makanya saya selalu berpikir juga, kok ada ya orang Kristen yang ngaku-ngaku sudah mendapat kasih karunia Allah, tapi hidupnya biasa-biasa aja itu. Tidak ada kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, nggak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah cari duit, itu yang nomor satu. Ya toh. Saya tidak katakan cari duit itu salah loh ya. Saya tidak katakan itu. Saya tidak katakan orang Kristen tidak boleh bekerja untuk dapat uang. Enggak, saya tidak pernah katakan begitu. Tapi kalau itu tujuan hidupmu, ya tujuan hidupmu hanya untuk cari duit, dan kamu ngaku kamu adalah anak Tuhan, itu nggak cocok. Ya, kalau kamu betul-betul anak Tuhan, ya, kalau kamu betul-betul anak Tuhan, tujuan hidupmu adalah bukan cari duit. Tujuan hidupmu adalah hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu tujuan hidup. Saya benar-benar diarahkan Tuhan untuk berubah tujuan hidup saya. Benar. Itu sudah 100% nempel dalam otak saya sejak awal saya bertobat sampai hari ini. Tujuan hidupku tidak akan berubah. Karena apa? Aku sadar hidupku ini bukan milikku lagi. Aku sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar oleh darah Kristus. Dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Aku bukan milikku lagi. Aku adalah milik Kristus. Maka biarlah hidupku hanya bagi Tuhan. Mati hidupku bagi Tuhan. Bukan berarti mati hidup bagi Tuhan itu lalu tidak boleh kerja, tidak boleh jadi bisnismen, tidak boleh jadi dokter atau apa. Bukan. Boleh, semuanya boleh. Tapi tujuan hidupmu sudah berubah. Dokter pun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi insinyur atau sarjana teknik atau apapun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi pendidik, ya, pengajar atau apa untuk kemuliaan Allah. Jadi pendeta untuk kemuliaan Allah. Ada orang bilang, ya kalau jadi pendeta ya pasti untuk kemuliaan Allah, Pak. Belum tentu. Banyak orang jadi pendeta untuk kemuliaan dirinya sendiri. Maaf, saya bukan memusuhi pendeta, saya sendiri pendeta. Tapi saya ngaku, sebagai pendeta, kita masih bisa digoda dengan kuat hidup untuk kemuliaan diri sendiri. Karena pendeta masih manusia yang berdaging. Ada manusia lama itu tadi. Ya, saudara pikir kalau jadi pendeta sudah semua untuk surga. Ngomong kosong. Saya tidak percaya orang suci 100%. Itu tadi, biarpun dia sudah disucikan oleh darah Kristus, dia masih ada manusia lama yang bercokol dalam hidupnya. Untuk dia menyadari bahwa dia itu memang orang yang tidak layak di hadapan Allah. Kalau dia sudah merasa suci, bersih sama sekali, tidak ada manusia lamanya, ya dia boleh merasa dirinya layak di hadapan Tuhan. Dan bahkan tidak perlu Tuhan lagi. Karena tanpa Tuhan pun dia sudah bisa suci kok. Nah itu. Oke, sudah 8:30.
ternyata belum selesai, saudara. Saya masih ada poin-poin yang harus saya lanjutkan. Kalau ini ya saya beri kesempatan Anda untuk sharing mungkin atau menanggapi atau bertanya, silakan. Oke, siapa saja? Pak Andi. Ya, Pak Kegi. Saya mau sharing karena saya mendengarkan sharingnya Pak Andi Haling yang begitu dicela dengan orang tuanya. Saya ini ngalami waktu saya baru bertobat, umur 38, saya kan masih keliling sepatu, Bandung, Jakarta, Medan. Di Medan saya selesai bekerja, nawarkan barang, sudah gitu saya penginjilan, saya pribadi dengan bosnya. Saya penginjilan tentang Kristus mati dan bangkit demi dosa, kamu percaya dosa kamu ditebus. Dia bilang gini, Keki, kalau kamu 1 tahun bisa begini terus, duti kongku tak buang semuanya. Aku bilang, puji Tuhan. Apa dibuang? Duti kong. Dia kan ada duti kong. Orang Medan kan sembayangan. Dewanya dia di duti kong itu dewa di bawah tanah loh. Yang ditaruh di bawah itu, orang Medan kan semua dewanya kan ditaruh bawah. Saya buang semuanya. Tahu-tahu sudah 30 tahun ketemu saya. Bagaimana kau Songsin? Katanya kamu mau buang. Aku sudah 30 tahun loh bertobat ini. Nggak dibuang. Sekarang orangnya pekun lali-lalian. Gitu. Sempat saya terus penginjilan ibu saya yang ngomong pakai bahasa Senyuha. Kekuiko. Kerasukan setan jadi. Aku kerasukan setan jadi. Aduh. Itu mamaku kasihan. Ya ini kesaksian saya. Ya, tiap orang beda-beda ya pengalaman hidupnya. Oke, ada yang lain silakan. Siapa yang mau mungkin juga sharing, bagi-bagi berkat. Karena ini kan forumnya forum Q&A ya. Tanya jawab. Andi, silakan Pak Elia. Kalau merefer dari Lukas 7 ya 47. Apakah itu bisa menjadi satu barometer? Iya, setuju saya. Kalau, indikator mungkin. Indikator. Kalau begitu saya mengingat kepada pembicaraan yang lalu, Pak. Itu Teresa luar binasa, Pak. Dosa-dosanya, Pak. Siapa? Dosa-dosanya. Bunda Teresa. Bunda Teresa. Ya kan dia punya belas kasihannya, berbuat baik itu luar biasa. Berarti dosanya dia dulu besar sekali, Pak. Kalau mengacu. Saya enggak setuju kalau gitu. Oh ya. Nah itu yang saya tadi berpikir, orang bisa berbuat baik dan menyadari kalau dia banyak berbuat kasih karena dia menerima begitu besar kasih Allah. Itu kalau itu jadi patokan ya kita sangat terpukul ya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kan begitu ya kurang lebih. Tapi saya mau mengangkat kasusnya itu, Pak. Kalau kita makin dewasa, kita makin merasa tergantung kepada Tuhan. Mengingat hal ini ada satu ayat bahwa kamu harus menjadi anak-anak karena mereka lah punya kerajaan Allah. Kalau anak-anak itu kan bagaimana Bapak? Ya begitulah anak itu menempel sekali. Kalau dia lepas saja sedikit dari Bapak atau orang tuanya, dia merasa nggak nyaman. Problemnya begini, Pak. Kalau kita dalam perjalanan sering mengeluh, aduh Tuhan, bagaimana ini gitu. Tapi orang lain mengatakan, menasihatin kita malah kebalikan daripada kedekatan kita kepada Tuhan.
itu bagaimana mengatasi keberatan hati ini? Thank you. Kok kurang paham saya? Coba tolong dijelaskan yang terakhir tadi gimana? Kalau seorang anak kecil kan selalu nempel kepada orang tuanya. Sikap ini seharusnya kita milikin. Pada saat kita ada masalah, kita mengeluh kepada Tuhan, didengar oleh rekan. Dan rekan-rekan itu jadi definisi nempel itu kalau mengeluh pada Tuhan gitu maksudnya. Anak kecil kan begitu, Pak. Kalau apa dia rasanya nggak nyaman, dia selalu cari. Ya, oke. Poinnya di sana, Pak. Thank you. Ya, jadi kesadaran bahwa hidup dalam anugerah demi anugerah itu bukan sekedar aku nempel kepada Tuhan. Mungkin tuh ilustrasi ya oke sih. Ilustrasi itu bisa oke, tapi nggak sesederhana gitu ya maksudnya hidup bergantung pada Tuhan itu. Hidup bergantung pada Tuhan itu menyadari ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Nah, itu yang saya mau tekankan itu kesadaran ketidaklayakan di hadapan Allah sampai kita itu hopeless. Tidak ada harapan. Dan itulah yang menyebabkan selanjutnya adalah Tuhan mau saudara dan saya sadar pertolongan satu-satunya untuk saudara dan saya bisa hidup di hadapan Tuhan itu adalah karena kasih karunia-Nya. Nah, kasih karunia ini tidak sekali lalu selesai. Tapi terus-menerus berkelanjutan dalam hidup saudara dan saya, enggak pernah berhenti sedetik pun. Kasih karunia Allah. Enggak pernah berhenti sedetik pun. Nah, itu tentunya tidak mungkin disadari seperti anak kecil dengan orang tuanya yang cuma sekedar nempel gitu ya. Ya, satu aspek itu oke. Memang anak kecil trust. Itu saya juga pernah kasih contoh sih, anak kecil itu trust kepada orang tuanya. Tapi enggak cuma sekedar itu. Ya kan? Nah, jadi kesadaran terus-menerus bergantung pada kasih karunia Allah itulah yang justru membuat saudara dan saya hidup itu punya pengharapan. Ya. Hidup kita ini hidup yang berpengharapan. Dan pengharapan itu pasti. Karena kasih karunia Allah itu sudah dijamin menyertai kita sampai pada akhirnya. Nah, karena itu jadi orang Kristen itu jatuh bangun tapi nggak pernah putus asa. Biarpun jatuh bangun, tangan Tuhan tetap menopang. Ya, itu ada lagu yang saya sudah pernah nyanyikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Walaupun ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, itu lagu itu sebetulnya itu kan ayat Alkitab. Dan itu sangat menunjukkan betapa kebergantungan kita pada topangan Allah. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, walaupun ia bisa jatuh. Orang yang berkenan kepada Tuhan pun bisa jatuh, ya, tapi jatuh dalam pemeliharaannya.
Sebab tangan Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Wah, sangat bagus. Ya. Oke. Silakan. Halo Pak Andi. Ya, Bapak Martin. Pak, saya dari berapa kali ya dengarkan Pak Andi yang mengenai double ini Pak ya. Ya. Nah saya ada menggumulkan sesuatu hal Pak. Mungkin Ya. tak sharingan sebentar Pak Andi mungkin bisa koreksi juga ya. Yang Baik. pertama Pak, pemahaman double ini Pak ya. Menurut saya emang secara logis ya, emang pasti ya double yang benar daripada yang single. Predestinasinya ini Pak. Ya. Nah saya memisalkan seperti ini Pak. Kalau anggap dalam dunia ini ada dua kelompok manusia, kelompok 1 dan kelompok 2 gitu Pak ya. Nah, kelompok 1 ini sudah dipilih mutlak untuk selamat. Berarti sisanya kelompok 2, ya pasti kan logikanya kan nggak selamat Pak. Ya. Nah, kalau kelompok 2 ini, lalu ada kemungkinan masih selamat atau nggak selamat, berarti yang kelompok 1 yang sudah mutlak selamat itu, berarti kan belum ada kepastian juga. Ya. Artinya Pak, yang kelompok 1 yang sudah mutlak diselamatkan itu Pak, kalau kita meyakini itu, ya berarti otomatis secara nggak sadar ya kelompok 2 yang sisanya ini pasti nggak selamat gitu Pak. Iya. Itu kira-kira Pak ya, logika yang saya tangkap Pak ya selama mengikuti ini. Nah, terus ini Pak, yang saya terus-terusan ini bergumul Pak ya, dari waktu ke waktu mengikuti ini, saya menggumulkan aplikatifnya itu apa gitu loh Pak. Setelah saya ini memahami mengenai double predestinasi segala macam ini Pak. Nah, lalu dalam pergumulan saya merenungkan satu hal Pak. Waktu Tuhan Yesus dihadapkan sama orang ahli Taurat, waktu mau menghukumi wanita yang berzina. Nah, ini kan ada 3 kelompok ini Pak sebenarnya. Kelompok pertama, wanita yang pendosanya ini sendiri. Yang kedua, ahli Taurat. Dan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, Tuhan Yesusnya sendiri. Nah, lalu Pak, yang saya renungkan lagi mengenai wanita pendosa ini Pak, lalu saya aplikatifkan seperti memandang diri saya sendiri yang berdosa. Nah, saya nyadari bahwa kalau menurut penjelasan ini, keberdosaan kita adalah penetapan dari Tuhan sendiri. Yang mana tujuannya salib itu supaya tergenapi. Bagi yang kita ini kelompok pilihan Tuhan loh Pak ya. Maka dari konsekuensi dari itu Pak, nggak mungkin kita ini menghakimi diri sendiri. Maksudnya menghakimi diri sendiri? Menghakimi diri sendiri itu gini Pak. Kalau saya ini merasa berdosa atau bersalah, saya ini menyesali diri. Saya ini rokoknya sampai ada dampak kecewa, depresi karena saya ini sudah jatuh dalam dosa. Merusak diri. Iya, sehingga nggak ada lagi pengharapan. Terus keputusasaan ada dalam diri. Akibatnya Pak, bukan semakin dekat tapi semakin jauh daripada kasih Kristus. Betul. Nah, ini kan sebenarnya kalau dikaitkan dengan sesi yang Pak Andi sebelumnya, ini kan sebenarnya tipuan juga dari si jahat, gitu Pak ya. Nah, karena kita ini salah mengaplikatifkan daripada keberdosaan yang sudah dari penetapan dari Tuhan ini, Pak. Betul. Nah, lalu seharusnya kan wanita itu ya memandang Kristus sebagai pengharapan hidup. Lalu kesadaran bahwa hanya anugerahnya saja yang kita ini akan dibenarkan. Bukan karena kita sanggup atau mampu, bukan. Tapi karena kita menyadari bahwa diri kita nggak mampu sama sekali, bahkan benar-benar terjerat dan terkurung dalam dosa. Nah, makanya itu konsekuensi ini Pak, harusnya memohon senantiasa akan kemurahannya, supaya kita ini tidak masuk dalam pencobaan dan melepaskan dari yang jahat. Itu kan Pak? Nah, itu dari sisi yang wanitanya itu Pak. Nah, lalu dari sisi ahli Tauratnya Pak, dalam diri saya ini Pak memandang orang lain berdosa. Nah, saya Pak seringkali loh Pak ya, waktu melihat orang lain berdosa, melakukan hal-hal yang nggak benar, yang najis segala macam, hati ini menggebu-gebu muara segala macam gitu Pak. Nah, ini yang selama ini ya, akhirnya saya gumulkan, saya renungkan. Itu adalah hal-hal yang sangat-sangat nggak benar sekali, gitu loh Pak. Saya ini sebenarnya menempatkan diri kayak ahli Taurat dalam hal memandang orang lain berdosa.
Nah, jadi gini Pak. Jadi akhirnya Pak ya, saya menyadari kalau sikapnya Tuhan Yesus dalam peristiwa itu, kenapa kok Tuhan ini berpikir dan bersikap terhadap orang berzina seperti itu? Nah, Tuhan akhirnya mengambil sikap yang seperti yang kita tahu itu Pak. Ya. Nggak mau menghakimi segala macam. Akhirnya dari sesi-sesinya ini Pak, saya akhirnya memahami. Nah, jadi Pak ya, karena Tuhan Yesus tahu benar siapa itu manusia itu. Nggak ada seorang pun yang terbebas dan murni yang tanpa dosa. Ya. Manusia nggak mungkin pernah lepas dari jerat dosa. Ataupun bentuknya, Ya. apapun bentuknya Pak, tetap itu dosa. Dan mati kekal itu hasilnya. Dengan kesadaran itu Pak ya, apa mungkin kita bisa begitu keras dan kejam terhadap orang lain yang jatuh dalam dosa? Seolah-olah kita ini bersih tanpa dosa. Ya kayak ahli-ahli Taurat dulu Pak. Ya. Nah, jadi dalam hal pemahaman dosa yang seperti itu Pak, akhirnya saya pun mengkoreksi diri saya sendiri. Yang kedua, saya pun harus bersikap terhadap orang lain yang berdosa itu seperti apa. Karena memaknai apa itu dosa. Itu loh Pak. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi akhirnya Pak, terakhir kali, akhirnya dari kesimpulan semua ini Pak, akhirnya kita ini harus mengasihi orang-orang lain yang berdosa. Nah, itu loh Pak. Mengasihi diri sendiri yang berdosa dan orang lain yang berdosa. Itu Pak kira-kira loh Pak ya, yang saya pahami, yang saya maknai dari double predestinasi ini Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Sharingnya sangat bagus. Ada tiga macam model dari peristiwa seorang perempuan yang kedapatan berzina, dan ada kelompok orang Farisi, ahli Taurat, dan ada dari sisi Tuhan Yesus. Nah, ya betul apa yang dikatakan oleh Pak Martin, bahwa kalau kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, bagaimana aku bisa begitu menghakimi orang lain. Karena aku sendiri orang yang nggak layak di hadapan Tuhan. Orang yang patut dibinasakan. Lalu kita lihat orang lain berdosa, waduh rasanya kita begitu sucinya. Dan begitu menghakimi orang itu. Dan kita merasa diri kita lebih layak dari dia. Nah itu tidak benar memang. Tuhan begitu mengasihi perempuan yang berdosa ini. Tapi ada satu hal yang saya mau sampaikan dari contoh kesaksiannya Pak Martin ini tadi. Apa yang saya mau sampaikan? Tuhan memang begitu mengasihi perempuan yang berdosa itu. Tapi Tuhan sangat juga marah kepada orang Farisi yang merasa dirinya lebih benar, yang merasa dirinya lebih suci dari orang lain. Tuhan sangat marah. Dan boleh dikata kemarahan Tuhan kepada orang Farisi ahli Taurat yang sok suci itu tidak pernah sebesar itu kemarahan Tuhan kepada orang-orang yang menyadari dosanya. Jadi sebetulnya dengan kata lain saya bisa menyimpulkan Tuhan itu tidak membenci orang berdosa. Kalau orang berdosa itu menyadari betapa dia tidak layaknya di hadapan Allah. Tapi itu tentunya bagi orang pilihan. Ya, orang pilihan karena kasih karunia Allah menyebabkan dia menyadari
dosa-dosanya dan ketidaklayakannya di hadapan Allah. Itu karena kasih karunia Allah. Jadi perempuan ini pun dia menyadari keberadaan yang berdosa dan tidak layak itu karena ada kasih karunia Allah yang diberikan kepada perempuan ini. Makanya Tuhan Yesus juga mengampuni dan Tuhan Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi. Tapi kepada orang yang tidak menyadari dosanya dan merasa dirinya lebih suci dari orang lain, Tuhan Yesus pernah bilang apa? Aku tidak mencari orang benar. Aku tidak mencari orang benar. Aku mencari orang yang berdosa. Wah, itu sudah kalimat penghakiman dan sudah suatu kalimat yang menjudge orang-orang yang merasa dirinya benar. Tapi orang yang merasa dirinya benar, kalau mendapat kasih karunia Allah, dia akan dihancurkan. Itu yang tadi saya bilang. Tuhan itu punya program penghancuran si aku dari orang-orang pilihan. Yang sombong-sombong. Kita itu sebetulnya ya sama. Golongan kita itu ya memang seperti golongan orang Farisi ahli Taurat. Dan kalau bukan karena kasih karunia Allah, kita tidak mungkin sadar bahwa diri kita orang berdosa seperti perempuan yang kedapatan berzina itu. Ya, jadi ini suatu gambaran yang bagus. Kasih karunia Allah dan orang yang tidak memerlukan kasih karunia Allah. Pak Andi. Silakan Pak Gegi. Pak Andi, saya mau tanya ya, saya ini betul atau salah? Karena jarang sekali hamba Tuhan mengatakan soal ini. Nah, saya pernah dengar dari kaset bule, hamba Tuhan bule, waktu litrit di Bandung, Reform ini. Dia bilang, kita ini yang telah ditebus menjadi manusia suci yang berdosa. Tapi saya dengarkan hamba Tuhan lain nggak pernah ngomong ini. Cuma saya tok yang sering kalau saya penginjilan pribadi, saya ngomong, saya ini sudah ditebus, saya menjadi manusia suci yang berdosa. Bolehkah saya ngomong ini? Coba Pak Andi. Boleh, tapi tidak boleh berhenti di situ. Saya adalah orang yang sudah ditebus dan menjadi orang suci yang berdosa, yang terus-menerus disucikan di dalam proses pengudusan. Jadi itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Karena kadang-kadang, oh saya orang suci yang berdosa, ya tidak apa-apa. Ya dosa-dosa terus saja. Toh oh, memang aku ini kenyataannya orang berdosa. Akhirnya tidak ada proses pengudusan. Nah itu kan tidak benar. Ya. Tapi perkataan ini boleh ya ngomong gitu ya. Boleh, karena tapi bule di situ. Iya. Ya. Ya anak saya niru bule itu, hamba Tuhan Ya, bule itu memang benar. masih nyantol di pikiran saya. Itu benar. Itu yang seperti saya katakan juga kan. Kita ini sudah disucikan oleh darah Yesus. Itu secara de jure. Tapi secara de facto-nya, aku masih ada manusia lama. Aku masih punya kedagingan, tapi kedaginganku ini sedang diproses, yaitu. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, biarlah aku makin kecil dan Kristus makin besar. Ya itu. Makanya saya bilang saya menjadi manusia suci yang berdosa. Kalau kamu belum percaya Yesus, ya kamu manusia berdosa, gitu kan. Ya itu aja sudah. Terima kasih. Terima kasih. Pak Andi, Pak. Ya, selamat malam Pak. Bapak Theodor, silakan. Pak Andi, begini Pak, saya sebagai orang awam, saya memperhatikan Alkitab Pak. Paling kurang saya mencatat 2 kali muncul istilah dosamu telah diampuni. Tetapi waktu Yesus disalib, Yesus juga ngomong, Bapa ampunilah mereka. Apakah itu sama Pak
istilah itu atau ada makna teologis yang lain, Pak? Saya sebagai orang awam, saya terbatas, saya juga tidak tahu, Pak. Makasih, Pak. Itu aja, Pak. Ya. Kalau Anda terbatas, saya juga terbatas. Jadi sama. Oke, jadi bagaimana kata-kata Tuhan Yesus itu? Kepada orang-orang tertentu, Tuhan Yesus berkata, dosamu diampuni. Lalu kepada waktu Tuhan Yesus disalib, ampunilah dosa mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya menilai itu berbeda. Karena waktu Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang dituju dan mengatakan dosamu sudah diampuni, itu jelas suatu proklaim yang menyatakan suatu kebenaran yang terjadi pada orang itu, bahwa dosanya sudah diampuni. Tapi untuk penyaliban Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus kan berdoa, bukan mengatakan kepada orang itu. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus mengajukan permohonan kepada Bapa. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu konfirmasinya nggak jelas. Karena juga nggak ada jawaban dari Bapa. Bapa memang mau mengampuni atau tidak. Dan itu tidak secara personal disampaikan kepada orang itu untuk dia mengalami pengampunan itu secara jelas dan konkret. Itu tidak ada konfirmasi itu tentang doa Tuhan Yesus di kayu salib itu. Jadi itu cuma menunjukkan bahwa Tuhan Yesus punya jiwa yang tidak mendendam meskipun dia disalib seperti itu, karena dia tahu bahwa disalib itu adalah kehendak Bapa. Jadi dia tidak akan dendam kepada manusia-manusia itu karena semua yang terjadi itu kehendak Bapa. Kadang-kadang memang itu yang jadi penghiburan yang kuat bagi kita untuk tidak membenci sesama kita, karena mungkin sejelek apapun yang kita alami akibat manusia yang mungkin mau merugikan kita atau mau menghancurkan hidup kita, tapi kita sadar bahwa itu kehendak Bapa. Itu kita mungkin dengan lebih mudah untuk menerima dan belajar mengampuni orang yang sudah merugikan kita dan menghancurkan hidup kita. Tapi kalau kita lihat itu sebagai kehendak Bapa, Tuhan memakai kejahatan dia untuk menggenapi rencana Tuhan. Persis seperti Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf bilang, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan sebagai suatu kebaikan. Oke, jadi Yusuf tidak ada dendam. Tidak ada dendam. Dia melihat ini semuanya sebagai rencana Tuhan. Nah, itu luar biasa sekali. Benar-benar luar biasa. Ya, Tuhan Yesus bisa mengampuni mereka. Karena Tuhan Yesus tahu itu semua kehendak Bapa. Tapi apakah pengampunan itu betul-betul terjadi secara personal? I don't know. Ya, jadi sama. Theodor bilang tadi kita terbatas, kita nggak tahu. Ya saya juga terbatas. Saya juga nggak tahu. Mereka betul-betul diampuni atau enggak. Ya, tapi orang-orang Yahudi yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Biarkan darahnya tertanggung kepada kami dan keturunan-keturunan kami. Wah, itu mengerikan kata-kata itu. Dan apakah kejadian sampai kemudian Israel tidak punya tanah air dan sampai Bait Allah dirobohkan oleh Kaisar Nero ya melalui Pangeran Titus
Itu semua adalah penggenapan dari sumpah orang-orang Yahudi yang mengatakan salibkan dia. Nah, itu I don't know juga. Karena Alkitab kan sudah selesai dibuat waktu itu. Waktu terjadi penghancuran Bait Allah dan orang Israel sejak tahun 0070 tidak punya tanah air. Sampai tahun 1948 atau 47 baru kembali ke asalnya, itu pun bertahap-bertahap sampai sekarang. Ya, oke, sudah jam 9, Saudara. Boleh Ya. terakhir Pak Andi? Oh ya, silakan Pak Endarto. Pak Andi, mengacu tadi yang perempuan yang berzina itu, saya aplikasikan Tuhan mengampuni, tapi kan saya tetap harus bertanggung jawab atas niat kelakuan saya itu kan, Pak. Ya. Ya, tetap harus bertanggung, karena saya berniat untuk melakukannya itu. Yang kedua, mengenai orang Farisi, yang Pak siapa itu tadi, yang Pak siapa? Saya aplikasikan dari diri saya sendiri, Pak. Pak Martin. Saya melihat orang yang berdosa. Karena saya juga orang berdosa, saya tidak menghakimi. Kalau saya hanya berhenti di situ aja, bukankah seharusnya saya juga menyadarkan orang yang berdosa itu atas keberdosaannya. Kalau saya hanya berhenti untuk tidak menghakiminya, tidak menyadarkan dia untuk atas keberadaannya berdosanya itu, berarti kan saya juga harus bertanggung jawab atas orang yang berdosa itu, karena saya tidak menegur atau menyadarkannya, Pak. Yes. Benar. Apakah saya salah, Pak? Benar dan tidak salah, Bapak Endarto. Kita harus bertanggung jawab dengan segala perbuatan kita, dan kalau kita melihat orang lain bersalah, bukan berarti kalau tidak menghakimi tidak perlu menegur. Tetap menegur, tapi bukan dengan menghakimi. Ya, kita menegur itu mengingatkan, menasihati dan menolong dia untuk kembali ke jalan yang benar. Dan kita bukan sok suci waktu menegur, karena kita sama-sama orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Dan semua perbuatan-perbuatan dosa kita memang harus dipertanggungjawabkan. Tapi kita juga sadar tanggung jawab kita itu sudah ditanggung oleh Kristus. Karena kita tidak bisa menanggung sendiri. Kita kalau suruh nanggung ya hukuman mati itu tanggungannya. Tanggungan bagi perempuan itu hukuman mati. Dia harus dilempari batu sampai mati. Itu tanggungan dia. Tapi Tuhan sudah melepaskan dia. Dan Tuhan kasih dia warning. Aku mengampuni kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi bagi Tuhan Yesus, penghakiman bagi perempuan ini sudah cukup. Yaitu dia sudah ketahuan. Dia sudah istilahnya dihakimi oleh orang Farisi dan ahli Taurat, itu sudah cukup. Dan kemudian Tuhan memberikan pengampunan kepada perempuan itu. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, Pandi. Ya, Pak Elia. Apakah pergumulannya Pak Martin yang tadi disampaikan adalah menandakan Pak Martin sudah makin bertambah dewasa? Ya, bertambah usia, Pak. Yang tahu juga Tuhan. Wajahnya Pak Martin kok kayak The Jesus, Pak. Betul. Ya, semakin menyerupai itu namanya, Pak. Iya. Oke. Ya, bersyukur ya untuk kebenaran yang kita sudah bahas. Boleh menguatkan kita semua untuk kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ya, saya minta yang berdoa adalah Pak Arifin ini. Bisa nggak pimpin doa, Pak Arifin? Mari kita berdoa. Ya, silakan. Surgawi, terima kasih Engkau berikan pelajaran yang sangat
mendalam. Memang banyak hal yang sulit kami mengerti, biarlah kami bisa mempercayainya, dan biarlah kami semakin bisa didewasakan dari pelajaran-pelajaran ini, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya. Biarlah kami tidak memakai pikiran kami untuk memahami Tuhan. Terima Ya. kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk segala hal yang sudah kami alami. Amin.